kami sebuah institut yang ada di Jakarta ya, base-nya adalah di Jakarta Pusat di Cempaka Putih, tetapi kami ada di kampus unit ya yang ada di wilayah Pasar Rebo, Tanjung Barat Pasar Rebo, ini di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Tepatnya adalah di depan atau di seberang Rumah Sakit Umum Pasar Rebo ya. Mungkin ada yang dari Jakarta ini, Pak Asbi ada yang dari Jakarta ya Pak Asbi ya? Apakah ada Bapak Ibu yang dari Jakarta? Ada Pak. Ada ya. Baik, yang dari Jakarta mungkin sudah tahu ya wilayah Pasar Rebo itu di mana ya. Baik, jadi yang seperti kami sampaikan tadi, acara kita ini pengantar akuntansi syariah ini adalah series ya, akan berlanjut nanti sampai beberapa episode, sehingga kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti secara istiqomah ya. Nanti akan ada info lagi. Mudah-mudahan semua ini sudah bergabung ya di WhatsApp grup peserta TOT Akuntansi Perbankan Syariah ya. Baru saja kemarin juga beberapa dosen dari Institut Setiami, wabil khusus kampus C, berhasil menghasilkan buku ya Pak Asbi ya, Perbankan Syariah. Mungkin nanti boleh cerita sedikit juga Pak Asbi tentang bukunya, apabila nanti teman-teman berkenan untuk mendapatkannya juga ya Pak Asbi. Are you there Pak Asbi? Iya Pak, iya. Ya oke Pak. Halo, Asbi. Ya Pak Asbi ini kandidat doktor ya, kandidat dokter untuk program syariah juga di Ibnu Khaldun Bogor University ya. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi kami dari pihak manajemen mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bergabung dengan acara kita Training of Trainer pengantar akuntansi syariah. Mudah-mudahan keilmuan ini bisa di sini kita bisa sharing ya perkembangan terbaru termasuk hal yang lainnya sehingga kita bisa saling take and give ya untuk perkembangan akuntansi syariah di tanah air. Itu dari kami, dan sekali lagi juga perkenalkanlah kami dari Institut Setiami Kampus Tanjung Barat atau Kampus Pasar Rebo ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu jadi mengenal ya dengan kami, sehingga nanti setiap ada kegiatan-kegiatan bisa gabung, termasuk kegiatan penelitian ya, kami ada LPPM-nya juga, penelitian, kemudian PKM, mampir kepada masyarakat, dan kegiatan-kegiatan untuk aktivitas lainnya, termasuk acara-acara seperti siang hari ini akan kami selenggarakan secara rutin. Itu harapan kami. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung, dan sama-sama kita ikuti acara Training of Trainer pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iksawan Rahmadi, Kepala Kampus Institut Setiami Kampus Tanjung Barat, yang memfasilitasi kegiatan kita pada siang hari ini Bapak Ibu, sehingga bisa berjalan lancar insya Allah ya, sampai dengan nanti sampai beberapa pertemuan ya. Jadi kemarin saya dapat info dari Pak Hasbi, awal cerita daripada pertemuan ini memang beberapa kemarin ada info dari beberapa guru ya yang mengajar di beberapa SMA, SMK ya di Jakarta ini, bahwasanya perlu adanya informasi penguatan terkait akuntansi ya, khususnya perbankan syariah di Indonesia ini, sehingga informasi yang kita dapat pada siang hari nanti bisa disampaikan kepada siswa-siswi di sekolah ya, pun juga untuk mahasiswa yang join pada kesempatan siang hari ini juga nanti bisa untuk menyimak dengan baik, sehingga materi-materi yang kita dapat pada siang hari ini pun bisa menambah hasanah keilmuan kita ya, khususnya untuk mahasiswa akuntansi, sehingga tahu bedanya akuntansi yang konven dan syariah itu seperti apa gitu ya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hasbi. Sebelumnya Bapak Ibu, saya ingatkan terlebih dahulu ada absensi ya, berupa Google Form yang sudah kami kirim di kolom chat, silakan nanti diklik dan diisi ya. Sama mungkin sambil absen juga namanya siapa, sambil dari mana nih, saya juga pengen tahu yang paling jauh daerah mana gitu, boleh ditulis di kolom chat ya.
Ini jangan-jangan orang Ciracas, orang Pasar Rebo doang ataukah ada dari luar daerah gitu. Soalnya dengar-dengar saya dapat info dari Pak Hasbi, ada yang dari luar daerah. Nah, ini dari Jogja ya, Ibu Yuli Astuti, Masya Allah. Sehat nggih Bu ya? Ada saking Jowo, Jogja, saking Malang. Nah, ini dari Bandung, Ike Ristiawati ya. Ibu Ike Ristiawati ya. Nah, kalau bahasa Sunda saya kurang bisa, Bu. Taunya gelis sama kasep aja udah. Ini kalau Ibu pasti gelis-gelis, kalau akang-akang kasep pisan gitu ya. Oh, saya dari Samarinda, luar biasa ini. Ibu Dewi Sartika dari SMK Negeri 4 Samarinda, Masya Allah. Tabarakallah. Saking Semarang, nah, ini Semarang. Ingat apa ya saya kalau di Semarang itu? Lumpia basah khas Semarang. Ada lagi yang dari mana nih Bapak Ibu? Boleh absen dulu. Mahasiswa jangan mau kalah. Ini ada beberapa mahasiswa saya lihat nih kayaknya ya. Boleh absen dari mana gitu ya. Silakan. Sambil kita jelaskan ya seputar dunia syariah, memang di Indonesia ini kalau pakar-pakar ekonomi melihat umat Islam terbesar di dunia itu, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata di Indonesia, gitu ya. Artinya ekonomi syariah ini masih menjadi konsen pemerintah karena bisa jadi Indonesia nanti akan jadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, haji pun yang paling banyak haji dari Indonesia, ya. Sehingga muncul perbankan-perbankan yang dunia konven sekarang mulai banyak ya. Dari dulu adanya BCA, ada BCA Syariah ya. BRI muncul BRI Syariah dulu, Mandiri Syariah ya. Pacaran syariah oh enggak ada. Jadi semua sudah mulai bersyariah gitu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Artinya bank pun kemarin yang terbesar digabung ya menjadi Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu pun walaupun kemarin sempat ada rame ya kabar trouble terkait di hacker atau lain sebagainya, tapi memang begitu adanya Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika bank syariah ini mulai naik, nah maka yang konven ini mungkin ya ada rasa khawatir, insecure gitu ya, ketar-ketir karena masyarakat mulai memahami pentingnya syariah gitu. Akhirnya banyak musuh-musuh yang mungkin ingin menjatuhkan gitu ya. Ini ada dari mahasiswa dari Vokasi Institut Syami ya, selamat datang Rita Patricia ya, mahasiswa dari Institut Syami. Kemudian dari SMK Insan Mulia Tangerang ya. Kemudian ada Ibu Nina Nurhayati SMK Islamiyah Cianjur, Jawa Barat. Oh, yang kemarin gempa ya di Cianjur ya, semoga sudah pulih dan kembali bangkit ya untuk Cianjur. Kita doakan semuanya. Baik itu Bapak Ibu sekalian seputar dunia syariah ya, yang pada hari ini nanti sekali lagi ada beberapa jilid yang nanti akan dibawakan. Pertemuannya 1 sampai dengan 6 kalau tidak salah, dengan tema yang berbeda-beda. Harapannya nanti keilmuan kita semakin bertambah di dunia syariah ya. Untuk diri pribadi dan juga menjadi ladang amal Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan juga kepada siswa-siswi bagi Bapak Ibu guru yang mengajar di SMA maupun SMK. Sebelumnya saya izin untuk membacakan profil singkat ya Pak Hasbi Asyidik SEMSY. Beliau ini dulu dari UNJ ya Pak Hasbi ya, PNJ ya. Dari PNJ ya. Kemudian melanjutkan S1-nya, kemudian S2-nya di kampus Az-Zahra ya, kemudian melanjutkan sekarang mahasiswa S3 program mahasiswa doktoral Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan aktivis ekonomi syariah. Link relasi beliau juga banyak ya, termasuk kemarin kita juga mengadakan podcast atau webinar bersama Pak Dr. Aryawan, ex Direktur Bank Muamalat, kemudian juga ada banyak Bank BNI Syariah waktu itu dengan Pak siapa Pak Asbi waktu kemarin kita ketemu? Pak Muhammad Budiono Kusen. Nah, Pak Budiono ya betul. Jadi banyak sekali pengalaman beliau sebagai dosen, sebagai akademisi, juga sebagai praktisi ya Bapak Ibu. Silahkan nanti disimak pemaparan materi dari beliau sampai dengan nanti kurang lebih jam berapa? Sampai maghrib atau sampai isya? Sampai jam 3 ya Pak Asbi ya.
sampai jam 3 kurang lebih ya. Nanti di sela-sela penyampaian materi beliau, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Apabila malu-malu ya menyampaikan melalui audio, bisa juga melalui kolom chat, nanti saya bantu bacakan. Baik, langsung saja kita dengar pemaparan materi pertama di pengantar akuntansi syariah ini kepada Bapak Hasbi Asyidik. Dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinihi wa kafa bi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah bi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Heksawan Rahmadi SEAKT MSI CIQNR dan Bapak Muhammad Yazid atau Bapak Yudi Santoso Skom MM ya. Skom MM ya. Izinkanlah ya dan juga Bapak Ibu semua ya, izinkanlah saya ingin sharing ya mengenai akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah. Nah, kenapa di sini ditulisnya akuntansi perbankan syariah? Kenapa tidak akuntansi syariah saja? Karena akuntansi perbankan syariah ini berarti akuntansi yang dilakukan oleh lembaga perbankan syariah, ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya baru sesi pertama ini ya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita insya Allah mau ada 6 kali ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan dan juga tidak jenuh ya. Kita yang pertama ini ya adalah pengantar Bapak Ibu ya, pengantar akuntansi perbankan syariah ya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, boleh minta tolong di share screen. Oke, boleh. Oke, ya. Next. Nah, ketika masih pengantar ya, ini sebenarnya banyak sekali ilmu-ilmu yang beririsan atau pondasi ya. Jadi istilah itu kayak pra mata kuliah gitu ya, atau sebelum mempelajari akuntansi perbankan syariah ini sebenarnya memang ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah agama Islam itu sendiri ya. Nah, jadi di sini memang akan sedikit banyak mempelajari tentang agama ya, karena ini adalah landasan yang paling utama ya. Nah, lalu nanti juga kita akan beririsan dengan ilmu ekonomi Islam ya. Nah, beririsan juga dengan ilmu ekonomi Islam dan juga kita akan tentang akuntansi itu sendiri juga ya, akuntansi kalau bahasa kita konvensional atau mungkin akuntansi pada umumnya ya. Nah, sebagaimana kita sebagai umat Islam ya, kita meyakini ya, boleh di next. Sebagaimana kita umat Islam, kita meyakini bahwa agama Islam ini adalah agama yang sempurna ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua ya. Mohon maaf tadi teman-teman karena memang ada beberapa teman-teman mahasiswa ikut ya, dan juga Bapak Ibu semua ya. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, yaitu difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Boleh di next. Nah, ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 ya. Nah, di sini ada firman Allah Subhanahu Wa Taala ya, memang agak-agak kecil ya tulisannya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimas alaikumul. Ya, saya gedein dulu ntar. Oh, nggak bisa ya. Ntar saya. Oke, mohon maaf, bentar. Hurimas alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhonaqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dzakaitum. Nah, ini. Wa ma akalas sabu'u illa ma dzakaitum. Nah, ini adalah ayat Al-Maidah ayat 3 ya. Wama
Dzubiha ala wa ma dzubiha ala nusubi wa anna tastang taqsimu bil azlam ya dzalikum fisq al yaumi alladziina kafaru. Nah, al yaumi alladziina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al yaum akmaltu dinakum wa raditu lakumul islam madinah ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah faman itura fi makhmasatin ghairal mutajanifil ismin fa innallaha ghafurur rahim ya. Nah, ini adalah ayat yang turun ya ketika Haji Wada ya. Ini ayat ini menceritakan mengenai risalah Rasulullah SAW yang ketika itu sudah hampir selesai ya. Dan bahkan ketika ayat ini turun ya, para sahabat Rasulullah itu terutama Abu Bakar As-Siddiq itu menangis ya. Kenapa? Karena ini tanda-tanda bahwa Rasulullah SAW itu akan segera wafat ya, segera meninggal. Nah, di ayat ini dimulai dengan syariat ya. Dimulai dengan syariat yaitu larangan mengkonsumsi barang-barang atau makanan yang haram ya, yaitu darah ya, bangkai, terus babi ya, terus hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala ya, untuk sesembahan ya, terus ada hewan yang tercekik, terus dan hewan buas ya. Nah, dan juga ada beberapa perbuatan yang dilarang itu seperti mengundi anak panah ya, berjudi sebenarnya ini ya. Dan di ayat ini dilanjutkan dengan suatu ungkapan ya. Ketika udah ada syariat ini ya, diungkapkan bahwa orang-orang yang tidak menyukai agama Islam ini, yaitu orang-orang kafir itu telah berputus asa ya. Nah, telah berputus asa. Artinya apa? Syariat ini udah lengkap ya. Ketika syariat ini sudah lengkap, maka orang-orang kafir itu akan berputus asa ya. Kenapa? Karena mereka awalnya menganggap Nabi Muhammad SAW ini nggak akan selesai syariatnya ya. Tapi ternyata selesai ya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwa telah sempurna ya. Dan sempurna maksudnya sempurna dalam risalah ya dan hukum-hukum Islam ya. Nah, salah satunya adalah nanti kita akan mempelajari tentang akuntansi ya. Nah, jadi ayat ini adalah ayat yang menggambarkan bahwa yang dimulai dengan syariat ya, dimulai dengan syariat ya, syariat adanya perintah dan larangan ya. Lalu adanya keputusasaan orang-orang kafir dan adanya lengkapnya syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Boleh di next. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, Islam ya. Islam ini adalah agama yang sempurna ya. Nah, secara garis besar, Islam itu mengatur 3 hal ya. Nah, ini bisa tahu 3 hal ini dari mana? Ini sebenarnya ada dasarnya, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Ini dari hadis Jibril. Hadis Jibril ya, malaikat Jibril alaihissalam ya. Nah, jadi suatu ketika ya, malaikat Jibril alaihissalam itu datang ke hadapan Rasulullah SAW dalam wujud seorang laki-laki ya yang tampan, yang berambut hitam pekat ya, dan masuk ke dalam kota Madinah dan masuk ke dalam majelisnya Rasulullah SAW ketika itu ya. Nah, ketika itu tidak ada yang tahu siapa laki-laki ini ya, karena tampaknya itu seperti orang yang tinggalnya itu tidak jauh ya. Artinya orang yang bukan dalam perjalanan yang jauh. Jadi gini Bapak Ibu ya, memang ya kalau misalkan sekarang ya, orang yang tinggalnya di, misalkan tadi itu siapa yang dari Kalimantan tuh, Bu Dewi Sartika ya, datang ke Jakarta ya. Ya mungkin rapi karena memang naik kendaraan ya. Kita jangan jangan samakan zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kan naik onta ya, atau naik kuda.
ya naik onta, naik kuda kan yang pasti kena terpaan angin, ya kena apa namanya, debu ya. Nah, jadi, malaikat Jibril alaihissalam ini dia datang itu kayak orang sekitar gitu, orang sekitar Madinah gitu, ya. Kelihatannya tuh kayak bukan orang dalam perjalanan jauh ya. Kalau sekarang mungkin nggak ada bedanya ya, apalagi kalau orang kaya gitu ya, biasanya, bahasanya itu, buang air kecilnya di Singapura ya, makannya di Indonesia gitu ya. Saking apa namanya, saking ininya ya, canggihnya teknologi ya, sampai-sampai nggak jarak itu jadi tidak ada masalah ya. Tapi kalau zaman dulu ya, jarak itu luar biasa ya masalah ya. Bahkan ketika peristiwa Isra Mi'raj pun ya, Rasulullah itu dibilang apa namanya, tukang bohong ya kan, dibilang tukang sihir ya. Karena memang, ketika itu yang namanya jarak itu sangat menjadi kendala ya. Tapi kalau sekarang jarak itu tidak menjadi kendala. Bahkan sekarang ya, kita ini dengan Zoom ini ada yang di Kalimantan, ada yang di Jogja, ada yang di Jakarta ya, bisa langsung sama-sama ya, dalam satu link ya kan. Nah ini sebenarnya juga merupakan salah satu bukti ya, bahwa yang namanya jarak itu bukan masalah ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi malaikat Jibril alaihissalam ini datang ke hadapan Rasulullah dalam wujud seorang laki-laki yang tampan ya, rambutnya rapi, tampaknya bukan dari perjalanan jauh. Lalu datang ke hadapan Rasulullah SAW ya. Nah, pertama beliau menanyakan apa itu iman ya. Nah, apa itu iman? Nah, Rasulullah pun menjawab ya, iman adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, ya iman kepada para nabi, kepada kitab-kitab Allah ya, lalu iman kepada hari akhir ya, iman kepada qada dan qadar ya. Nah, lalu, malaikat Jibril pun bertanya lagi, "Apa itu Islam?" Nah, Islam ya, ini adalah syariat ya. Apa itu Islam? Islam itu adalah engkau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah, rasul dan utusannya ya. Lalu engkau sholat, lalu engkau zakat, engkau apa, berpuasa ya, dan engkau berhaji ya. Lalu apa itu ihsan? Ihsan itu adalah engkau, berbuat baik ya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala melihatmu dan memang Allah itu memang melihatmu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya kalau tidak salah tentang hari akhir ya. Nah, jadi 3 hal ini ya, 3 yang saya apa namanya nih, saya ambil ini ya, ini berdasarkan hadis tadi ya, yaitu akidah adalah iman, syariah adalah Islam, maksudnya adalah syariat ya, dan akhlak adalah ihsan ya. Nah, kalau akidah itu, dia sesuatu yang abstrak, yang tidak dapat dilihat, tapi, apa namanya, bisa dirasakan, ya. Nah, dia bicara tentang faith, keimanan, ya, akidah, dan kepercayaan. Nah, yang menjadi ternyata adalah syariat, ya, ini adalah, praktek dan aktivitas. Nah, syariat, ya, ini terbagi atas 2, ada syariat ibadah, ada syariat muamalah, ya. Ada syariat ibadah, ada syariat muamalah. Nah, di sini, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, bahwa dalam, apa namanya, ibadah dan muamalah ini memiliki kaidah-kaidah ya, qawaidul, apa namanya, fikih ya, kaidah-kaidah fikih yang berbeda ya. Nah, kalau dalam ibadah al aslu fil ibadatil haram ya, hukum asal pada ibadah adalah haram ya, kecuali kalau ada perintahnya ya. Contoh misalkan sholat ya. Sholat itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana harus ada perintahnya ya. Contoh sholat subuh 2 rakaat, perintahnya 2 rakaat. Jangan coba-coba sholat subuh itu 3 rakaat atau sampai 5 rakaat. Hukumnya haram ya. Karena perintahnya cuma 2 ya. Jangan mentang-mentang lagi seger nih pagi-pagi nih, sholat subuh sampai 10 rakaat. Bukannya pahala, Pak, Bu, malah dosa ya karena nggak ada perintahnya. Sholat subuh sampai 10 rakaat ya. Nah, lalu mau sholat subuh 1 rakaat aja nggak boleh juga ya, karena itu ada perintahnya 1 rakaat ya. Nah itu ibadah ya. Nah lalu muamalah ya, muamalah ini, hukumnya terbalik dari ibadah ya, yaitu al aslu fil muamalatil ibahah ya. Hukum asal pada muamalah adalah mubah, boleh ya, eee, kecuali kalau ada hukum yang mengharamkannya ya. Nah jadi pada muamalah ini yang haramnya itu cuma dikit Bu, Pak ya, dan teman-teman semua ya. Nah, muamalah ini luas ya, muamalah ini luasnya ada ekonomi, ada politik, ada sosial ya. Nah, ini muamalah ini terus berkembang ya. Nah,
pada kesempatan kali ini kita sebenarnya masuk ke ekonomi ya, ekonomi lalu di sini masuk ke banking ya, lalu masuk ke apa namanya akuntansinya ya, masuk ke bagian akuntansi syariahnya ya. Nah, sebenarnya Pak Bapak Ibu semua ya, nah ini kita ini sebenarnya ada apa ya kalau dibilang tuh mungkin insya Allah ya Bapak Ibu semua itu bisa mendalami sendiri ya tentang kaidah-kaidah fikih muamalah ya, kaidah-kaidah muamalah itu ya. Karena kalau tidak salah itu ada 99 kaidah ya. Yang terakhir itu dikodifikasi oleh apa, Khilafah Turki Utsmani ya. Dalam kitab itu Al-Majalah Al-Adiliyah ya. Itu tentang kaidah-kaidah. Jadi ketika kita belajar akuntansi syarah ini jangan ragu, haram nggak nih belajar kayak gini gitu kan. Nah justru kita ingin menghindari hal-hal yang haram gitu ya. Menghindari hal-hal yang apa namanya dilarang dalam agama gitu ya. Justru kita ingin mengetahui gitu kan. Nah, next ya. Boleh di next. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 28 ya alladzina amanu udkhulu fil islami kafah ya. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam secara keseluruhan ya. Wa tatabi khutuwati syaiton ya. Innahu lakum adu mubin ya. Nah, sungguhnya setan itu adalah janganlah kamu ikuti langkah setan dan sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kita harus mempelajari, harus mendalami ya agama Islam ini secara kafah, secara sempurna, secara mendalam ya. Nah, sehingga kita tidak ada lagi keraguan ya, tidak ada lagi keraguan dalam hati kita untuk mempelajari akuntansi syariah, ya, ekonomi syariah ya. Nah, mungkin nanti boleh ya kalau misalkan ada permintaan Pak, gimana kalau kita bahas juga tentang ekonomi syariah? Boleh nanti ya kita di sesi yang berbeda ya. Nah, sekarang kita apa namanya di akuntansi syariah dulu ya. Ada nggak kalah menariknya Bapak Ibu ya tentang ekonomi syariah? Nah, bahkan ekonomi syariah ini adalah salah satu landasan pada akuntansi syariah ya. Nah, jadi memang penting nih akuntansi syariah. Kenapa sih penting? Nah, banyak sekali ini lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang. Lalu bagaimana mereka bisa mencatat transaksinya kalau tidak ada metodenya, ya? Kalau tidak ada caranya, tidak ada standar akuntansi keuangannya, tidak ada yang menjadi acuannya, ya? Acuannya ya, acuan ya, bukan sebuah cuan ya, tapi pedoman ya. Acuan itu diartikan sebuah cuan lagi ya. Oke. Oke, boleh dilanjut ya, Fikri. Akuntansi syariah, ya akuntansi dan akuntansi syariah. Nah, ini akuntansi dan akuntansi syariah. Kenapa? Karena ada akuntansi umum ya dan ada akuntansi syariah. Nah, akuntansi sebagaimana kita pernah baca ya Bapak Ibu semua ya dalam buku-buku akuntansi ya. Dulu tuh saya buku akuntansi saya tuh ini apa penulisnya itu Kiso ya. Kiso, Kimmel, Weigan itu ya. Nah, itu buku apa namanya akuntansi syariah dulu saya ketika belajar akuntansi ya. Nah, secara garis besar ya, akuntansi itu adalah pengertiannya ya, secara garis besar akuntansi itu adalah suatu seni ya, proses pencatatan ya, bagaimana mencatat pengiktisaran dan pelaporan suatu kegiatan ya, kejadian ekonomi ya pada suatu entitas dalam suatu kurun waktu tertentu. Jadi akuntansi ini adalah intinya pada mencatat ya, mencatat mengiktisarkan itu seperti apa ya, merangkum gitu ya, merangkum ya. Karena kalau dicatat semuanya kan panjang ya Bapak Ibu ya. Oh, apa namanya, pada suatu hari Pak Hasbi membeli, apa namanya, 1 kilogram telur, kan itu panjang ya kan, sehingga apa, ya udah diringkas aja, diikhtisarkan aja yang dibeli, misalkan apa, telur, dia bayar apa enggak? Bayar, berarti kas, ya kan. Dia belum bayar, berarti utang, gitu ya. Nah, namanya ikhtisar, ya. Dan pelaporan dan dilaporkan, ya. Setelah dicatat tuh, dirangkum, ya. Nah, istilahnya itu dirangkum itu dibikin account-account-nya ya kalau bahasa akuntansi account ya. Akun ya, akun-akunnya atau perkiraan-perkiraannya.
Dan perkiraan-perkiraan inilah yang biasanya dengan istilahnya itu chart of account ya, atau COA ya. Makanya kalau misalkan membuat satu jurnal ya lihat ke COA, ya lihat ke COA ya. Nah, lihat ke COA ya. COA-nya itu apa nih? Kode-kodenya ya, kode-kode akuntansinya ya. Nah, yang penting dicatat. Nah, pada satu kurun waktu tertentu ya. Nah, pada satu entitas ya. Nah, kurun waktu tertentu juga sebenarnya nih sering sekali ya kita di Indonesia terutama ya mengartikannya ini 1 tahun ya, padahal tidak harus 1 tahun ya, terserah perusahaan mau berapa mau berapa lama ya, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 9 bulan, 12 bulan ya terserah perusahaannya ya. Yang mau nyatetnya berapa bulan satu kurun waktunya ya terserah ya. Nah, itu yang menjadi inti pada akuntansi itu adalah adanya pencatatan ya pada suatu waktu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita loh sebenarnya ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 ya. Nah, ini firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adli wala ya'ba katibun ay ay yaktuba kama alamahullahu falyumli lilladzi alaihil haqqu wal yattaqillaha rabbahu wala yabqas minhu syai'a ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya, yaitu orang-orang yang beriman ya, agar kita melakukan pencatatan terutama transaksi yang secara tidak tunai ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencatat dengan ilmu ya. Dengan ilmu ya yang Allah Subhanahu wa taala telah ajarkan kepada kalian ya, kepada manusia maksudnya ya. Hendaklah kalian itu mencatat ya, mencatatkannya ya. Nah, di sini terjemahannya kurang lebih janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya ya, adanya ilmu ya. Hendaklah ia menulis, hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Misalkan utang beras ya, utang telur ya, utang gitu kan ya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari utangnya ya. Nah, di sini ya sebenarnya udah ada akuntansi ya. Allah itu sudah mengajarkan untuk mempelajari ilmu akuntansi ya. Nah, oke, boleh next ya. Oh, ini next ini. Nah, bicara akuntansi, sejarahnya sedikit sejarahnya ya. Ini memang nggak ada di sini tapi adanya di modul ya. Saya share modulnya juga ya di grup ya. Nah, sebagaimana tadi kita telah baca ya Bapak Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu ya ketika Rasulullah SAW menerima risalah Islam ini, ternyata ada juga perintah mencatat transaksi ya. Nah, dari sinilah yang mulai berkembang lagi ilmu-ilmu pengetahuan termasuk ilmu akuntansi ya. Yang mana dulunya itu ilmu pengetahuan itu sempat mati suri ya, sempat terhenti. Kenapa? Nah, itu ada lagi tuh sejarahnya tuh ya. Panjang lagi tuh ya. Nah, itu nanti ya kenapa ilmu itu bisa mati suri dulu ya, lalu Rasulullah diutus menghidupkan kembali ilmu-ilmu ya. Salah satunya itu adalah ilmu akuntansi ini ya. Lalu dilanjutkan ya oleh para sahabat Rasulullah SAW, terutama ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Ini banyak sekali terobosan-terobosan yang beliau lakukan ya untuk menopang perjalanannya kehidupan dan kepemimpinan Islam ketika itu ya. Nah, salah satunya adalah ditetapkannya tahun baru Hijriyah pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah ya. Nah, penting kenapa adanya penghitungan tahun ya tadi itu biar ketahuan periode tertentunya itu kapan ya. Karena dulu ya masyarakat Arab itu ketika menandakan suatu tahun itu bukan dengan angka Pak Bu ya. Kalau itu kan dengan angka ya. Sekarang banyak kan pakai angka-angka kan. Kalau dulu itu dari peristiwa. Contoh misalkan Rasulullah SAW itu lahir pada tahun gajah. Kenapa dibilang tahun gajah? Karena pada saat itu ada peristiwa tentara bergajah menyerang kota Mekah. Makanya dibilang tahun gajah gitu ya. Nah, belum ada tuh yang namanya tahun 2000 ya, tahun 1 atau tahun berapa. Mereka tuh nggak terbiasa dulunya tuh dengan angka-angka gitu ya.
Nah, mereka terbiasa dengan peristiwa ya, dengan apa ya, istilahnya itu hikmah, ada kejadian besar gitu loh pada saat itu ya. Nah, apa namanya, jadi sejarahnya itu seperti itu ya. Nah, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ditetapkanlah ya, karena pada saat itu memang terjadi kebingungan ya dalam mencatat, apa namanya, transaksi ya. Mencatat transaksi ini gimana ini, kapan ini, apa namanya, berapa lama gitu kan, cara ngitung berapa lamanya tuh gimana gitu kan. Nah, oleh karena itu butuh suatu acuan tahun gitu kan, sehingga ditetapkanlah, apa namanya, Hijriyah itu ya pada saat zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena memang, ketika itu mulai berkembang ya, Bapak Ibu semua, berkembang transaksi-transaksi dan bahkan ya wilayah Islam itu juga sangat berkembang di saat zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, dan bahkan secara ekonomi ya, uang jadi dinar ya, uang dinar dan dirham, itu kan awalnya bukan dari Islam ya Bapak Ibu ya. Jangan salah ya, jangan mentang-mentang dinar Islam tuh, bukan, salah. Ya dinar itu dari Romawi ya, itu dari Kaisar Dinarius ya. Terus dirham ya, dirham itu dari Persia ya. Tapi diterima oleh Rasulullah SAW, kenapa? Karena nilai dinar dan dirham ini stabil. Nah, mata uang emas ya, ini sedikit nggak apa-apa ya, apa namanya, sedikit ini aja ya, intermezzo ya. Mata uang emas sebenarnya banyak Pak, Bu, ya, di zaman Rasulullah tuh banyak, bukan cuma dinar dirham. Tapi yang paling mendominasi dan nilainya paling stabil ya dinar dan dirham itu yang paling stabil. Sehingga Rasulullah itu menerima ya sistem uang dinar dan dirham, ya. Menerima sistem itu, ya, mengakui sistem itu, dan saat zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nah mata uang yang beredar ini ya dikasih cap ya, dicap kalimat tauhid ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sumbernya masih dari Romawi dan Persia, ya, sumbernya masih dari Romawi dan Persia. Belum mencetak mata uang sendiri. Nanti di zamannya kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan, itu baru Islam itu mencetak mata uang sendiri, ya. Itu zamannya Muawiyah, ya. Muawiyah generasi keberapa itu ya, Abdul Malik bin Marwan ya. Itu baru tuh Islam itu membuat mata uang sendiri, dinar dan dirham sendiri, ya. Nah, itu panjang lagi ceritanya nanti ya, kita kesini lagi, oke, ya. Nah, sehingga akuntansi ini pun terus berkembang ya, ilmu administrasi ya. Jadi akuntansi ini juga bagian dari ilmu administrasi, yaitu misalnya, pencatatan ya, pengadministrasian ya. Nah, ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang paling ahli ya dalam ilmu administrasi. Nah, ada yang tahu nggak siapa? Siapa? Yang pasti bukan saya. Beliau adalah Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, inilah yang namanya bapak akuntansi atau bapak administrasi dalam Islam, itu Muawiyah bin Abi Sofyan. Ya, inilah yang paling ahli dalam ilmu administrasi dan akuntansi. Ya, nah di zamannya Muawiyah ya ini berkembang ya, ilmu akuntansi ini ya, dan juga apa namanya administrasi ya. Terus berkembang ya sampai akhirnya Islam mengalami kemunduran akhirnya kemerosotan ya. Muncullah era-era Renaissance ya yang dimotori oleh dunia barat ya. Yang mana barat sendiri pun sebenarnya belajar juga dari Islam ya. Salah satunya adalah Lucas Pacioli, yaitu yang dikenal dengan bapak akuntansi orang barat ya. Nah, Lucas Pacioli itu beliau itu kalau nggak salah di tahun 1777 ya. Nah, padahal di Italia ya, Lucas Pacioli ini dia dari Italia ya. Pada tahun itu belum ada ilmu akuntansi. Nah, beliau dapat dari mana? Nah, ternyata selidik ya, itu dari Baghdad ya. Beliau belajarnya dari Baghdad. Ya, Baghdad ketika itu masih di bawah dinasti Abbasiyah ya. Nah, terus berkembang sampai akhirnya akuntansi ini pun terpisah ya dari agama ya. Yang awalnya akuntansi ini adalah suatu perintah agama ya, dan bahkan menjadi salah satu tujuan ya untuk makosid atau maksudnya agama ya, tapi ketika dipegang oleh barat akhirnya malah terlepas ya dari agama ya. Sehingga pada saat ini para sarjana ya, sarjana muslim pun mulai terpanggil hatinya ya untuk menggali lagi ya akuntansi syariah ini ya. Nah, sehingga muncullah akuntansi syariah sekarang ini ya, yang mana secara metode yang mungkin masih sama, tapi ada beberapa yang
dilarang ya Bapak Ibu semua ya, yang dilarang mencatat kalau syariah itu ada beberapa yang tidak boleh dilakukan gitu kan. Nah ini kita bisa lihat ya apa namanya beberapa perbedaan ya. Yang pertama ya, secara nilai agama ya. Kalau akuntansi konvensional atau akuntansi pada umumnya itu bebas dari nilai-nilai agama. Terserah ya. Saya mau nyatet riba kek, mau nyatet perusahaan apa namanya prostitusi kek, mau nyatet perusahaan diskotik kek, mau nyatet apa ya terserah saya gitu ya kalau akuntansi konvensional ya. Yang penting saya catat ya, udah selesai ya. Nah, tapi kalau dalam akuntansi syariah nggak bisa ya. Karena ada hadis-hadisnya. Contoh misalkan seperti riba ya. Nah, riba itu ternyata yang terkena dosanya itu bukan cuma pelakunya, bahkan sampai penulis dan saksinya pun terkena. Ya, oleh karena itulah dalam akuntansi syariah itu tidak boleh ada transaksi riba, ya. Nah, apa itu riba Bapak Ibu? Ada yang tahu riba? Ada yang tahu riba Bapak Ibu? Riba apa riba? Rayuan iblis berujung azab, ya. Nah, itu kalau kata ustadznya itu ya, riba itu rayuan iblis berujung azab atau apa bunga ya bunga tahu bunga Bapak Ibu bunga ada yang tahu bunga Bapak Ibu singkatannya apa bunga bertambahnya uang neraka ganjaran Anda ya bunga ya nah itu apa namanya tidak boleh dicatat ya walaupun cuma nyatet doang tuh nggak boleh ya kena dosanya ya kena dosanya riba atau bunga itu ya bahkan dosanya itu masya Allah ya Bapak Ibu ya level yang terendahnya, selemah-lemahnya dosa riba ya, serendah-rendahnya dosa riba itu adalah lebih berat ya daripada dosa apa namanya apa itu ya dengan ibunya sendiri ya. Lebih berat berzina dengan ibunya sendiri di makom Ibrahim. Itu dosa riba paling rendah lebih berat. Bayangin bukan berarti udah kita zina aja salah ya. Maksudnya tuh yang gitu aja udah dosa gitu ya. Apalagi ini lebih dosa lagi. Kenapa sih? Karena riba itu dia dampaknya itu lebih daripada 7 keturunan. Bahkan sampai 10 keturunan, bahkan sampai 11 keturunan. Itu dampaknya panjang riba atau bunga ini. Oleh karena itulah dalam akuntansi syariah ini nggak boleh ya, tidak boleh mencatat yang namanya transaksi bunga dan riba ini karena memang berdosa ya, dosanya itu paling lemahnya itu seperti itu ya. Nah, Nah inilah ya bahayanya riba dan bunga ya, mencatatnya pun tidak boleh. Dalam akuntansi syariah ini tidak diperbolehkan, tidak boleh main asal nyatet aja ya. Nah lalu tujuan dari akuntansi konvensional ya. Nah kalau akuntansi konvensional itu tujuannya cuman ya buat user aja sih, buat si apa namanya pengguna aja. Dan untuk mengetahui besaran aset, laba, untungnya berapa ya. Nah itu akuntansi konvensional tuh ya. Tahun ini apa namanya kita untung sekian ya dengan target sekian ya. Nah itu akuntansi konvensional tuh ya. Tujuannya emang buat tahu itu aja. Tapi kalau yang syariah itu nggak sampai di situ Bapak Ibu ya. Nah, salah satu tujuan kenapa harus ada pencatatan agar kita tahu pada tahun itu berapa laba kita dan berapa zakat yang bisa kita keluarkan ya. Dan ini ada pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, inilah nilai ini yang menjadi pembeda ya. Jadi kita ini nyatet transaksi ini tujuannya buat apa? Buat biar bisa bayar zakat ya. Nah, bahkan ya saya pernah dengar ya Rasulullah SAW itu ya dan para sahabat ya eh, apa istilahnya kalau kita kan kalau bayar zakat itu haul dan nisab ya. Haul itu waktu ya, nisab itu kadarnya ya. Nah Rasulullah SAW dan para sahabat itu eh, nggak sampai haul ya. Jadi ketika nisabnya udah zakat mereka keluarkan. So, Rasulullah dan para sahabat itu keluarkan ya. Nah, oleh karena itulah ya Rasulullah dan para sahabat itu nggak pernah ada yang sampai haul ya, ketika nisabnya sampai dikeluarkan gitu ya. Kalau kita kan nunggu haulnya ya, nunggu 1 tahun ya kan baru kita keluarkan ya.
Nah, itu salah satu perbedaan generasi awalun ya dan generasi akhirun ini ya. Kita nih nunggu-nunggu nunda-nunda gitu kan. Nah, itu ya. Jadi akuntansi syariah ya. Tujuannya adalah untuk bisa bersedekah atau bisa membayar zakat atau bisa berinfak sebenarnya ya. Kan ada kisahnya itu ya Bapak Ibu ya. Kisahnya itu nggak apa-apa ya sedikit intermezzo ya. Kisahnya itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memiliki kebiasaan atau pencatatan ya. Beliau ini suka melakukan pencatatan transaksi keuntungannya ya. Jadi ada tanggal-tanggal tertentu gitu ya yang mana ini tanggal kalau bahasa kita itu tanggal keramat nih. Buat apa? Buat bayar zakat atau buat berinfak ya. Nah, infaknya ini nggak main-main Bapak Ibu ya. Bahkan kalau sekarang mungkin bisa jadi udah lebih gede. Ini kurs tahun berapa ya? Infaknya sebulan Umar bin Khattab 8 miliar ya. Infaknya Umar bin Khattab 1 bulan itu 8 miliar. Dari mana beliau ini bisa dapat angka 8 miliar atau berapa dinar itu? Ini pasti dari akuntansi ya, dari pencatatan yang beliau lakukan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini kan berpesan ya, hisaplah hisaplah kamu ya sebelum kamu dihisap. Artinya apa? Hitung-hitung, ya hitung-hitung apa sih? Akuntansi kan. Hitung-hitung maksudnya hitung amal soleh ya, berapa yang akan kita keluarkan untuk infak, sedekah gitu ya. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memiliki tanggal-tanggal tertentu yang mana beliau harus berinfak ya dari perputaran perdagangan beliau. Ternyata pada tanggal itu belum turun dananya ya atau dananya masih muter. Tapi beliau ini komitmen ya. Akhirnya apa? Beliau mendatangi sahabatnya itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan beliau bertanya kepada sahabatnya seperti kalau bahasa kita gini, "Wahai Utsman, bolehkah aku minta bantuan kepadamu?" Utsman pun menjawab, "Boleh." Ya. "Apa itu?" Umar pun mengatakan, "Bolehkah aku minjam uang?" "Boleh." "Berapa?" 8 miliar. Luar biasa ya. Nah, kita nggak bisa bayangin ya, zaman sekarang ada 2 orang sahabat ya, minta bantuan, minjem uang, nggak kira-kira 8 miliar ya. Terus, iniannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, reaksinya langsung dikasih, "Nih uangnya." Ya Allah ya, kalau nggak kebayang ya. Eee, oke ya, nanti kita ada sedikit break ya teman-teman ya. Saya sedikit lanjutkan lagi dikit ya. Nah ini langsung dikasih ya dan setelah dikasih, eee besoknya baru Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menanyakan ya, "Wahai sahabatku, uang yang kemarin itu sebenarnya buat apa?" Gitu kan. Bayangin ya, Bapak Ibu semua ya dan teman-teman semua ya, ada 2 orang sahabat ya, saling kenal dekat dan ketika meminjam uang nggak kira-kira 8 miliar ya bahkan sekarang bisa jadi lebih ya, minjem ya, nggak ada, istilahnya nggak ada omongan-omongan apapun ya, ketika dia minjem langsung dikasih kan kalau kita ada orang minjem baru ya jangankan 8 miliar ya, minjem 80.000 ya, minjem berapa 8.000 atau mungkin 800 perak ya ditanya macam-macam ya. Nah nah ini enggak Bapak Ibu tuh luar biasa Masya Allah memang ya generasi awalun ini ya. Nah baru besoknya ditanyain, ya ditanya, "Buat apa tuh kemarin minjem?" Gitu kan bahasa kita gitu ya. Nah lalu, Umar bin Khattab pun menjawab, "Sesungguhnya kemarin itu sebenarnya adalah tanggal di mana saya sudah harus berinfak." Nah, begitu mendengar penjelasan sahabatnya itu, Utsman bin Affan pun mengatakan, "Kalau memang itu buat infak ke Baitul Mal, saya ikhlaskan." Masya Allah ya, diikhlaskan Bapak Ibu ya. Masya Allah ya, itu luar biasa. Makanya kenapa Islam dulu itu bisa cepat berkembang dan sekarang susah berkembangnya itu aja udah kelihatan yang satu ya. Kayak yang ketiga ya, nah ini juga, dalam bukunya eee, almarhum, Sofyan Syafri Harahap ya, di buku beliau Akuntansi Islam, beliau ini ya, beliau juga membahas tentang ini ya, piutang ya dalam, akuntansi syariah itu, kalau dalam akuntansi konvensional memang nggak ada batasan ya, piutang itu nggak ada batasan. Tapi kalau dalam syariah itu membatasi ya.
Nah, batasan itu berapa? 40%. Ya, piutang itu nggak boleh lebih dari 40%. Kenapa? Karena kalau kebanyakan piutang, khawatirnya nggak tertagih. Kalau tidak tertagih, khawatirnya nanti apa? Khawatirnya itu nanti nggak bisa bayar zakat, Bapak Ibu, ya. Kalau kebanyakan piutang, ya, kebanyakan yang di luar uangnya itu kebanyakan yang masih beredar, ya. Sehingga piutang ini juga harus dibatasi, ya, karena nanti nggak bisa bayar zakat. Nah, lalu hutang, ya, utang pun juga demikian, ya. Nah, utang pun juga dibatasi. Kenapa sih utang ini harus dibatasi dalam Islam atau dalam syariah? Ya, karena kalau kebanyakan utang jadi nggak jelas. Ini sebenarnya punya siapa gitu kan? Ini perusahaannya punya siapa? Ya. Nah, jadi kepemilikan perusahaannya jadi nggak jelas karena utang semua ya. Nah, ini apa namanya? Ini modalnya modal utang gitu kan, sehingga nggak jelas sebenarnya yang punya ini punya kamu atau punya orang lain gitu kan kalau utangnya itu kebanyakan ya. Ya, gimana Mas, Yazid, apakah ada istirahat dulu atau mau langsung atau gimana? Ya, Iklan. sesuai rundown acara biar Bapak Ibu teman-teman semuanya refresh dulu. Mungkin apabila ada pertanyaan boleh. Ini sesi 1 pertanyaan dari seputar materi 1 mungkin ada silakan. Nanti ada materi 2 mungkin setelah 5 menit lagi ya. Pak Hasbi, apakah materi 1 ini sudah selesai slide-nya? Oh iya, materi 1 dan 2 ini sebenarnya satu file, Mas. Oh, satu file. Iya. Oke. Berarti nggak apa-apa ya, break dulu ya. Ya, Baik, silakan. silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, izin saya ingin menyampaikan sedikit informasi dulu ya mungkin. Ini apakah masih join? Kalau masih join boleh ada icon thumbs up, nah, boleh dikirimkan dulu dong. Nah, ini memastikan yang belajar ini tidak hanya handphonenya, tidak hanya smartphone-nya yang smart. Nah, ini Bu siapa nih? Norwidi, Mas Fikri ya, masih thumbs up ya, memberikan stiker berarti masih on fire ya, masih semangat. Ini siapa nih? Munfati, Ibu Munfati ya. Ini Ibu Ina masih on. Yang lain pada kemana? Apakah masih join? Oke, Ika Nur Safitri, Ibu Ika, terima kasih. Ini Ibu Ika Nur Safitri, apalagi tadi ada yang jauh lah nih, Eva, Bapak Yuda Chandra. Pak Yuda Chandra. Ya, ada lagi. Nah, Ibu Nike Riswati, oke. Yuk, jangan sampai yang smart handphonenya ya, karena handphonenya yang ikut Zoom, yang Bu belajar. Andini Mustika juga tuh. Oke, terima kasih yang masih bergabung ya. Karena memang seperti sholat tarawih tidak penting siapa yang pertama, tapi siapa yang bertahan. Seperti pasangan hidup. Bukan siapa yang pertama, tapi siapa yang setia menemani sampai hari tua. Iya. Menarik ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya terkait akuntansi syariah ini. Ya, banyak sekali tadi yang kita belajar, pentingnya tahu riba ya. Riba tadi apa? Rayuan iblis berujung azab. Wah, ini ilmunya Pak Budiono. Bunga ya. Kenapa kok memang di bank itu dikasih bunga biar indah gitu ya. Harusnya riba gitu. Tapi perlahan ya Bapak Ibu, bukan di sini ekstrim langsung ATM-nya dipotong-potong ya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Artinya bertahap begitu ya. Karena pernah juga kita mengikuti seminar di beberapa praktisi syariah itu ada yang sampai seperti itu gitu. Apalagi kartu kredit ya. Kalau kartu kredit saya nggak pakai juga sih. Takut tagihannya melebihi kemampuan kita. Oke, masih stay Ibu Ririh Mei, tapi mohon maaf off cam ya, nggak apa-apa Bu ya. Wajar, kita memahami biasanya weekend kita malas mandi juga gitu ya, malas ngapa-ngapain. Tapi semangat masih join di sini saja, kita sudah ikutan bersemangat gitu. Boleh di share screen Mas Fikri, ini di belakang layar ada namanya Mas Fikri ya, mahasiswa juga yang join. Izin Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ingin memperkenalkan dulu Institut Syami, barangkali yang dari Bu Dewi Sartika dari Samarinda, kemudian dari Semarang tadi ya, kemudian dari Jogja tadi ya, banyak sekali, dari Tangerang, dari SMK Insan Mulia, kemudian ada
Ibu Nina Nurhayati dari Cianjur. Harapan saya Bapak Ibu teman-teman semuanya yang berpartisipasi pada siang hari ini bisa jadi brand ambassador ya, maksudnya biar bisa memperkenalkan Institut Setiami ini ke daerahnya masing-masing. Izinkan saya menyampaikan Institut Setiami ya, sekilas 5-10 menit aja Bapak Ibu sekalian. Atau ada teman-temannya mungkin di WA group, WA ibu-ibu arisan, diizinkan di share linknya aja biar bisa join juga. Ini tadi 47, sekarang 41, jadi ada 6 yang sudah meninggalkan ruangan nih. Nah, nih kalau bisa hari ini sekarang 41, nanti di akhir sesi jadi 100 gitu ya. Diajak untuk kebaikan, diajak untuk belajar tentang akuntansi syariah. Next aja. Ini udah kenal ya, saya asli Magetan, S1-nya di Malang, S2-nya di Jakarta. Saya di sini juga sebagai education consultant terkait info beasiswa, terkait konsultasi pendidikan, mau lanjut kuliah bisa nanti japri saya di 085755992208. Oke, bisa di screenshot aja nggak apa-apa kalau mau mencatat nomor WA saya untuk menambah silaturahim ya. Ada juga di WA group. Nggak perlu dicatat, cek di WA ada namanya Yudi Santoso dalam kurung Mas Yazid gitu ya. Silahkan di save aja Bapak Ibu biar kita saling tukar nomor, saling save nomor gitu ya, biar saling bisa melihat story WA-nya gitu ya. Barangkali ada beberapa info menarik atau apa saling bermanfaat sehingga kita bisa share. Nah, lanjut aja. Institut Setiami adalah perguruan tinggi yang ada di Jakarta Bapak Ibu sekalian. Yang mendirikan adalah dosen senior FISIP UI, Profesor Sri Nurmantu. Dulunya melihat bahwasanya banyak yang masuk UI tapi lebih banyak yang tidak masuk. Akhirnya beliau mendirikan Institut Setiami, yaitu dulu namanya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Berjalannya waktu dari sekolah tinggi menjadi perguruan tinggi sehingga menjadi institut karena lebih dari 2 fakultas ya. Sehingga pada 2023 ini Institut Setiami sudah memiliki 10 program studi. Ada D3 Pajak, D3 Bisnis, S1 Terapan Akuntansi, salah satunya ada akuntansi syariahnya. Kemudian ada S1 Administrasi Publik, ada S1 Administrasi Bisnis, ada S1 Logistik, Pariwisata, Komunikasi, S2-nya juga ada Administrasi dan Ilmu Komunikasi. Lanjut. Untuk Bapak Ibu silahkan barangkali mau ada pertanyaan ditulis di kolom chat dulu sambil nanti setelah saya menyampaikan info bisa langsung saya bacakan atau bisa menyampaikan sendiri pertanyaannya. Jadi keunggulan kampus kami Bapak Ibu di kampus kami di Jakarta ya, di Jabodetabek ada yang di Jakarta Pusat untuk kampus pusatnya, kemudian ada di Bekasi, Cikarang, Depok, kemudian ada di Jakarta Selatan, kemudian ada juga di Tangerang, jadi bisa kuliah dimanapun. Artinya informasi ini bisa buat Bapak Ibu, bisa juga untuk teman, saudara, tetangga, ataupun putra-putrinya juga, sehingga bisa bermanfaat gitu. Nanti juga ada beasiswa-beasiswa. Jadi akreditasinya sudah A, di prodi S1 publik, S1 bisnis sudah A ya Bu, atau unggul Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada yang sudah baik sekali, ya. Kemudian beberapa program studi yang baru dibuka ini juga kemarin S2 Ilmu Komunikasi sekali dibuka sudah ada 37 mahasiswa baru yang sudah daftar. Artinya banyak sekali peminat di Institut Setiami ini, khususnya di program S2 ini. Saya lihat Bapak Ibu guru kebanyakan kayak sudah S1 ya kan. Artinya ada peluang juga melanjutkan pendidikan ke S2-nya. Kemudian dosen-dosennya praktisi, kemudian juga ada akademisi ya, beasiswanya banyak, nanti saya jelaskan kurikulumnya up to date. Kemudian ada namanya di Setiami itu pendidikan adab, sehingga mungkin ini yang membedakan dari kampus lain, karena tagline kita berakhlak mulia, unggul, dan berdaya saing. Percuma pandai, cerdas, tapi kalau tidak punya adab ya, maka didahulukan adab dulu, baru ilmu. Kalau dalam syariah seperti itu. Harga tabel biaya kuliahnya juga terjangkau. Nanti yang tertarik bisa japri saya kasih informasi khusus, khususnya untuk beasiswanya. Lanjut, di sini ada program studinya. Nah, tadi yang saya sampaikan, ada D3 Pajak, ada 2 konsentrasi, komputer akuntansi perpajakan, ada pajak pusat dan daerah. Yang ingin berkarir di dunia pajak bisa ngambil D3 Pajak. Yang ingin
berkarir di administrasi perkantoran, bisa administrasi digital secretary, kemudian ada digital marketing yang lagi in. Nah, ini yang hari ini relate dengan training kita pada siang hari ini, yaitu akuntansi syariah. Oke, selanjutnya ada S1 administrasi publik yang sudah terakreditasi A atau unggul, yaitu ada tentang S1 kebijakan administrasi perpajakan, kemudian ada manajemen sektor publik, kemudian ada S1 bisnis, ada 3 konsentrasinya, digital bisnis, bisnis internasional, ekspor impor, dan creative entrepreneurship. Kemudian ada S1 komunikasi yang ingin belajar public speaking supaya lebih mahir lagi, Bapak Ibu sekalian, bisa teman-teman juga belajar ya, public relation, marketing komunikasi, kemudian ada mass social media communication. Kemudian ada S1 logistik, konsentrasinya logistik, supply chain management. Kemudian ada S1 pariwisata, yang di Indonesia ini pariwisatanya memang sedang digencar-gencarkan ya. Bagaimana belajar hotel resort management, culinary business management, social event management ya. Silahkan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apabila ada program studi yang sekiranya menarik untuk direkomendasikan, nanti bisa disampaikan. Selanjutnya yaitu program beasiswa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ada beasiswa di Institut Setiami ini program akademik maupun non-akademik. Kalau akademik yaitu dari nilai rapotnya, PMDK, nilai tertinggi di kelasnya, nilai tertinggi di sekolah dapat potongan biaya kuliah sampai dengan 50%, tertinggi di kelas dapat potongan sampai dengan 25%, termasuk nilai rapot yang rata-ratanya di atas 80, nanti dapat beasiswa sampai dengan 50%. Bayarnya setengah. Rata-rata biaya kuliahnya sekitar 7 jutaan, kalau dapat potongan 50% per semesternya tinggal 3 juta. Kalau dibagi per bulan hanya 500 ribuan ya, sangat terjangkau Bapak Ibu sekalian. Kalau kemarin ada putra-putrinya, tetangga, saudaranya yang mungkin ikut event-event olahraga, SEA Games ya, Asian Games gitu ya, itu bisa kuliahnya gratis ya, bayarnya pakai senyum manis, Masya Allah ya. Jadi ada tingkat nasional, internasional, provinsi maupun lokal, ada potongan biayanya. Nah, ini yang paling menarik. Ada beasiswa Hafiz. Ya, yang di sini hafal Quran, teman saudara tetangganya yang sudah lulus SMA, SMK, bisa direkomendasikan Bapak Ibu. Nanti kuliah di Institut Setiami gratis 100%. Kalau hafal 30 juz ya. Bukan juz 30 ya, tapi juz 30 juz, bukan juz 30. Alhamdulillah saya 5 juz jambu, juz apel, juz avokat. Enggak itu ya, tapi hafal Al-Qur'an. Kalau setengahnya 50%, kalau 10 sampai 15 juz 50%, kalau 16 sampai 20 75%. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apabila ada saudara tetangganya ya atau mungkin kerabatnya, mohon maaf gitu ya, anak yatim maupun duafa, kita ada beasiswa juga. Kemudian warga sekitar kampus, kalau kami di Jakarta ini, khususnya di Jakarta Selatan, tepatnya di Pasar Rebo, kemudian Tanjung Barat, ya, kemudian daerah sekitar kecamatan di Pasar Rebo dapat potongan sampai dengan 50%. Kemudian ada juga mungkin untuk Bapak Ibu yang di luar daerah, kita ada beasiswa namanya Putra Putri Daerah. Kalau tadi saya ada dari Samarinda tadi Ibu Dewi Sartika, kemudian ada dari Semarang Ibu Yurnita Sari, kemudian dari Bandung tadi ada Ibu Ike Ristiwati, ada Ibu Rini Rohmah ya. Mohon informasi ini Ibu disampaikan juga ke putra-putrinya, saudara, tetangga, kerabatnya, ada beasiswa putra-putri daerah potongannya sampai dengan 50%. Artinya sangat terjangkau gitu ya, bisa diberikan kepada mereka yang ingin semangat kuliah melanjutkan pendidikan tapi terkendala mungkin biaya atau finansialnya, kita akan bantu. Selanjutnya di sini ada seputar ini tadi BPPD, beasiswa putra putri daerahnya, BPWS sekitarnya yaitu Kecamatan Pasar Rebo, Kramat Jati, Ciracas, Cipayung, Pasar Minggu, dan Jagakarsa. Kemudian ini beasiswa BPPD tadi yang saya sampaikan, bisa di screenshot ataupun di foto ya, bisa diinformasikan ke teman, saudara maupun tetangga. Kemudian juga kelas di Institut Setiami ada namanya kelas karyawan juga Bapak Ibu.
yang hari ini bekerja, mungkin karirnya stuck di situ-situ saja, mungkin terkendala pendidikan, bisa melanjutkan pendidikannya. Sehingga kuliah sambil bekerja di Sami, apakah bisa? Bisa banget, gitu ya. Kuliahnya biasanya 18.30 sampai dengan 21.00. Nanti syarat ketentuannya di sini ya. Kemudian juga apabila lulusan D3 mau lanjut S1, bisa juga nanti tinggal dikonversi sehingga masa tempuhnya hanya 1,5 sampai 2 tahun atau 3 sampai dengan 4 semester saja. Jadi yang masih D3 mau lanjut S1 bisa. Yang S1 mau lanjut S2 juga bisa. Kemudian ini beberapa informasi international event yang pernah kita lakukan. Kemudian ada selanjutnya mahasiswa-mahasiswa berprestasi, public figure yang pernah kita undang. Jadi alumni kita Bapak Ibu sekalian, itu ada juga Pak Munjirin, Wali Kota Jakarta Selatan, ada Pak Hendra Hidayat, Wakil Wali Kota Jakarta Timur yang sekarang berpindah tugas di Jakarta Barat. Jadi banyak alumni-alumni Institut Syami yang sudah menjadi orang yang sukses, yang penting di negeri ini, begitu ya, kurang lebihnya. Kemudian selanjutnya ini organisasi kemahasiswaan, barangkali ada siswa-siswi putra-putrinya, kalau kuliah di Institut Syami apa ada organisasinya gitu ya? Jawabannya ada, sangat banyak. Kemudian nasional, internasional event, ini yang sudah kerjasama perusahaan maupun instansi, sehingga kita bantu untuk biasanya ada pemagangan, ya, kemudian ada penempatan kerja atau job placement. Kemudian ini lokasi kampus kami, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Barangkali mau direkomendasikan, silahkan dipilih mana yang paling dekat ya. Jadi kita ada di lebih kurang ada 9 kampus. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi ada namanya khusus buat Bapak Ibu sekalian. Harapan saya di sini yang sudah bergabung itu nanti bisa menjadi brand ambassador, atau di sini ada mahasiswa yang join, ada namanya reward atau fee yang kita berikan kepada Bapak Ibu teman-teman semuanya ketika merekomendasikan tetangganya, sahabatnya, keluarganya, orang tersayang untuk kuliah di Institut Syami. Setiap satu yang direkomendasikan nanti kami berikan reward hadiah berupa uang tunai Rp750.000. Saya berharap nih dari daerah-daerah juga, misalnya Ibu Dewi Sartika ya, tadi yang dari Samarinda, Bandung, silahkan menjadi brand ambassador kami, menyampaikan ada beasiswa buat mahasiswanya sampai dengan 50%, pun yang merekomendasikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nanti per satu mahasiswanya kita berikan reward hadiah sebesar Rp750.000 satu orang. Mas Yazid, Pak Yazid, kalau misalnya saya bawa 10 orang bagaimana? Berarti tinggal kali 10 Bapak Ibu ya. Jadi dapatnya Rp7.500.000. Kalau 20, tinggal dikalikan aja, berarti sekitar berapa? 15 juta rupiah gitu ya. Silahkan kesempatan peluang emas ini dijadikan informasi yang berharga, bisa di-share ke teman, saudara maupun tetangga, sehingga tugas kita menyampaikan, mengajak mereka untuk belajar ilmu, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengajak mereka menjadi orang-orang yang sukses ke depannya, ini sangat mulia begitu ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin ini informasi beberapa kontak tim dari penerimaan mahasiswa baru kami, barangkali nanti mau tanya-tanya dulu gitu juga boleh. Ada yang ditambahkan Pak Hiksa, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, jadi Bapak Ibu yang mungkin di luar kota Jakarta, jangan khawatir ya, kita akan membantu misalnya penjemputan ke bandara ya, kalau misalnya dari luar pulau, kita sudah terbiasa, ada mahasiswa kita yang dari Kalimantan, dari Sumatera ya, Sumatera Barat, dan sebagainya dari Riau. Nah ini kalau memang nanti diperlukan bisa itu ya, kami akan menjemput ke bandara. Sekaligus juga nanti kalau perlu info-info seperti misalnya tempat kos, ya info-info akomodasi ya, boleh, kita ada banyak pilihan. Bisa menghubungi tadi nomor-nomor yang sudah ada di situ ya.
Dan kalaupun untuk terutama yang S2 tadi ya, sekarang ada apa tuh namanya fasilitas kelas online ya Mas Yazid ya, sehingga nanti lebih mudah ya dalam perkuliahan itu seperti itu ya untuk yang magister. Walaupun kita memang hybrid ya sebenarnya online dan offline, tetapi ini akan lebih dipermudah ya untuk saat ini dalam perkuliahannya. Mungkin itu Mas Yazid, silakan dilanjut. Terima kasih informasinya Pak Heksa. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apabila di luar daerah pun terorganisir ada 20 sampai 30 siswa gitu ya, ataupun Bapak Ibu pegawai di satu instansi pemerintahan mau kuliah S2 di Siami terkendala jarak, kami melayani kelas online. Sehingga jarak dan waktu sudah tidak jadi masalah. Jadi itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya, terima kasih sekali lagi. Kami meminta bantuan Bapak Ibu sekalian merekomendasikan teman, saudara maupun tetangga untuk kuliah di institusi Siami. Sekian dari saya. Selanjutnya mungkin saya akan bacakan beberapa pertanyaan atau mau disampaikan sendiri juga boleh. Ibu Nina Nurhayati. Apakah saya bacakan atau mau disampaikan langsung? Ibu Nina. Izin saya bacakan kalau begitu ya. Baik, Pak Hasbi selaku pemateri hari ini ada satu pertanyaan dari Ibu Nina. Katanya bank syariah juga modalnya itu dari bank konven. Nah, jadi sedikit banyaknya itu masih terdapat riba dalam pengelolaan bank syariah. Mohon penjelasannya. Silakan Pak Hasbi untuk menjawab sekaligus nanti bisa melanjutkan materi yang keduanya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Heksawan Rahmadi dan Bapak Yazid atau Bapak Yudi ya. Dan Ibu Nina ya pertanyaannya mengenai modal ya. Nah, modal bank syariah dari bank konven yang notabene itu ada ribanya ya. Nah, sebelumnya kita harus mempelajari dulu mengenai tadi itu ya, perbedaan antara kaidah ya, ibadah dan kaidah muamalah ya. Nah, kaidah muamalah tadi ya, yaitu berawal dari yang halal ya, kecuali kalau ada larangannya. Nah, berarti kita harus mempelajari larangan-larangan pada muamalah ini ya. Nah, larangan pada muamalah ini ada 3 jenis ya. Yaitu yang pertama adalah berdasarkan pada zatnya ya. Nah, pada zatnya itu seperti daging babi ya, hewan buas, lalu apalagi ular yang berbisa ya, lalu anjing ya, dan hewan-hewan yang disembelih bukan karena atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia secara zatnya. Oleh karena itu ketika ada suatu restoran atau satu rumah makan yang mana memperjualbelikan makanan haram ya, maka dapurnya harus terpisah. Ya, ini karena zatnya ya. Karena ini adalah zatnya. Nah, sedangkan riba ya. Riba ini adalah keharamannya bukan karena zatnya, tapi karena transaksinya ya. Nah, jadi dalam transaksinya ini juga dibagi atas 2 ya. Nah, yaitu dia melanggar prinsip antarodi minkum ya. Dia artinya tidak adanya keridoan ya. Nah, berarti melanggar prinsip antarodi minkum. Apa itu? Tadlis ya. Penipuan ya, tadlis. Nah, lalu ada namanya lagi dia melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, yaitu jangan kalian saling menzolimi ya. Nah, disinilah riba ya. Disinilah riba. Jadi riba itu dia melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun. Berarti dia saling menzolimi. Nah, perlakuannya pun juga berbeda ya. Dia berbeda. Nah, jadi karena dia itu penyebab keharamannya adalah karena transaksinya ya, maka perlakuannya pun juga berbeda ya. Beda dengan itu ya, babi ya. Babi itu kan memang ada zatnya. Jadi misalkan nih ada peternakan babi nih, biar syariah gimana kalau peternakan ini kita pakai sistem mudharabah. Ya nggak boleh ya, tetap haram ya. Karena dia sudah haram secara zatnya ya.
Atau apa ada apa secara zatnya lagi ya, misalkan babi disembelihnya pakai bismillah gitu ya, itu tetap aja haram ya, karena dia secara zatnya udah mutlak haram ya. Nah riba ini dia bukan pada zatnya, dia akadnya ya. Dan uang ya, uang ini ya, uang yang kita pegang sekarang ini berdasarkan pada akad ketika kita mendapatkannya Bapak Ibu ya, bukan berdasarkan pada asal usulnya. Kalau asal usulnya repot kita ya, jangan-jangan uang yang di kantong kita ini pernah muter di meja judi semua nih ya, jadi uang haram semua ya. Kalau karena apa namanya, kalau karena, zatnya itu kan. Tapi enggak ya, yang penting ini adalah bagaimana awal mendapatkannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika ada bank konvensional sekalipun ketika dia menghibahkan modalnya ke bank syariah itu boleh karena akadnya hibah, walaupun itu bank konvensional, ya. Jadi yang jadi ini adalah akadnya, ya akad yang dilakukan, ya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu. Kecuali kalau bank syariah minjem dengan sistem bunga ke bank konvensional, baru itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau modalnya dengan cara menghibahkan, ya dengan cara memberikan, ya tanpa adanya tedeng aling-aling atau tanpa adanya bunga, ya nah ini diperbolehkan ya. Jadi akadnya apa ya yang diberikan dari bank konvensional ke bank syariah. Ibaratnya mohon maaf misalkan ada orang kafir ngasih uang ke orang Islam tanpa adanya niat buruk sedikit pun, itu boleh ya. Boleh karena dia cuma ngasih gitu aja ya, nggak ada apa namanya, nggak ada, rasa-rasa untuk mendapatkan sesuatu misalkan, "Enggak apa-apa saya ngasih aja," gitu kan. Nah itu, apa namanya, tidak masalah ya, karena akadnya itu ada akad pemberian ya, hibah atau memberikan hadiah ya. Nah itu, apa namanya, tidak, bermasalah ya Bapak Ibu ya, karena memang yang menjadi penyebabnya ini memang berbeda ya, ini bukan karena zatnya tapi ini karena transaksinya ya. Nah sebenarnya ada 3, yang satu lagi adalah akadnya yang rusak ya, akadnya atau fasid ya. Nah ya itu Imam Syafi'i rahimahullah itu, mengatakan salah satunya adalah transaksinya anak kecil ya, jadi anak-anak yang belum, cukup ilmunya atau cakap hukum ya. Nah ini akadnya bisa fasid atau rusak karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keilmuan ya, atau transaksinya orang gila ya, terus apalagi, transaksinya orang-orang yang tidak paham tentang pasar ya. Nah, terus ada lagi transaksi namanya two in one ya, yaitu 2 perlakuan dalam satu barang ya. Misalkan ada tukang nasi goreng di depan ya, terus saya nyuruh anak saya beli nasi goreng, misalkan nyuruh anak saya nih, "Tolong beli nasi goreng dong," bilang, Pak Hasbi yang beli," gitu. Nah, maksudnya apa nih Pak Hasbi yang beli? Minta dilebihin gitu kan, atau minta dicepetin ya, atau minta dispesialin. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, begitu pula yang penjualnya ya, penjualnya itu, dia harus istilahnya sama ya dalam, mata hukum gitu ya. Nah, jadi kalau memang orang lain bisa mendapatkan seperti itu, berarti orang yang lain juga harus sama, bisa juga mendapatkan yang seperti itu ya. Jadi apa namanya, harus dengan alasan yang sama gitu ya. Gak boleh adanya perbedaan yang tidak, jelas gitu kan, atau yang dibedain aja gitu kan, karena namanya hasbi gitu kan, bilang tuh hasbi yang beli gitu. Nah Oh, itu namanya two in one ya. Nah jadi gitu ya, Ibu Nina, tidak masalah selama akad dari bank konvensional ke bank syariah itu akad yang halal ya. Oke oke. mungkin itu. Jadi tergantung akadnya ya Pak Hasbi ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pertanyaan terkait materi sesi pertama? Kalau tidak kita akan lanjutkan sedikit lagi untuk materi sesi kedua ya Pak Hasbi ya. Iya. Sampai dengan nanti menjelang asar, kalau di Jakarta sekarang asarnya 14. 14 ya. Kalau bisa nanti sebelum Ya. azan lebih kurang sekitar Iya. 10 sampai 15 menit lagi ya, atau 20 menit maksimal, Iya. supaya nanti kita tidak menabrak waktu sholat. Dipersilakan Siap. Pak Hasbi. Oke, boleh di-share lagi. Next Fikri. Mengenai sejarah singkat perbankan. Oke, next. Nah, bank sendiri ya, ini adalah lembaga.
Tapi dahulu kala Rasulullah SAW dan para sahabat itu sering sekali menjalankan fungsi-fungsi perbankan syariah yang syariah ya, yaitu seperti wadiah, ya seperti apa namanya mudharabah, murabahah ya. Bahkan yang kita ketahui ya Rasulullah SAW itu dulunya adalah seorang pedagang yang mana beliau itu menjalankan sistem jual beli dengan cara murabahah ya. Nah, sebenarnya jual beli atau al-bai' ini banyak ya. Tapi yang paling sering atau yang nyunahnya itu adalah murabahah ya. Nah, yang menjadi perbedaannya apa sih murabahah itu? Dia adanya margin yang terpisah dari harga pokok sehingga bisa ada tawar-menawar pada marginnya itu ya. Nah, itu murabah. Lalu ada lagi mudharabah yaitu sistem bagi hasil yang mana ada yang memberikan dana 100%, ada yang mengelola ya. Lalu ada lagi musyarakah ya. Nah, itu saling bersyirkah ya. Nah, apa namanya, lalu ada lagi istisna, ada lagi salam ya. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya seharusnya ya, dasarnya lah itu ya. Nah, lalu berkembang ya, terutama ketika di zamannya dinasti Abbasiyah ya. Nah, dinasti Abbasiyah ini muncullah adanya orang-orang yang melakukan pinjaman, memberikan pinjaman ya. Nah, istilah ini disebut dengan jihbis. Ini sebenarnya dari Persia ya, istilah ini jihbis ini Persia ya, dari Persia istilahnya ya. Nah, JBIS ini adalah orang per orang ya. Kalau sekarang tuh kayak lembaga perbankan, misalkan kalau sekarang Bank Mandiri, Bank Muamalat ya, apalagi Bank BSI ya, Bank Syariah Indonesia ya. Kalau sekarang kan lembaga. Kalau dulu tuh orang per orang, misalkan Ali, Yazid, Hasbi gitu kan, keluarganya lah gitu ya. Nah, jadi keluarga, misalkan keluarganya Mas Yazid gitu ya. Mas Yazid di Jakarta nih ya, terus punya saudara di Magetan gitu kan. Nah, Mas Yazid ini dia membuka yang namanya JIBIS itu ya. Jadi ketika ada orang nih ya di Jakarta ini dia membawa uang emas karena si orang ini dia takut ya, takut apa namanya kalau dalam perjalanan itu dia dirampok ya, sehingga dia titipkan ke Mas Yazid dan Mas Yazid ngeluarin tuh surat kepemilikan uang emas itu ya kepada orang itu ya. Nah, ini dengan istilahnya sak ya, surat itu namanya sak. Nah, ketika si orang itu di Magetan, dia ngasih surat itu ke keluarga Mas Yazid di Magetan ya. Nah, gitu baca, oh iya benar nih dari si saudara saya nih Mas Yazid nih. Nah, saudara Mas Yazid ini ngasih uang dinarnya itu yang di Magetan tuh yang jadi yang ada di Magetan itu dia ngasih uang ke orangnya di Magetan. Nah, artinya apa Bapak Ibu semua? Ada uang yang diterima ya. Mas Yazid di Magetan, uang Mas Yazid yang di Magetan yang di Jakarta ya, Mas Yazid kan di Jakarta nih. Wah, banyak yang nitip nih ke Mas Yazid. Nah, Mas Yazid ini bisa pinjemin lagi nih ke orang di Jakarta. Kamu butuh uang nggak? Nih, tapi nanti kamu balikinnya sekian ya. Nah, nih ya. Udah mulai ada riba di situ kan. Nah, JIBIS ini sebenarnya mulai melakukan praktek riba tuh ya. Nah, bahkan JIBIS tuh sering nawarin pinjaman ke Khalifah Abbasiyah ya. Ceritanya itu ya. Nah, karena kenapa? Karena ternyata banyak juga tuh yang nitip-nitip uang ke JIBIS ya. Nah, terus JIBIS-nya itu dia minjemin ke Khalifah Abbasiyah ya. Nah, JIBIS ini bahkan menyebar sampai ke daerah Italia ya, bahkan sampai ke daerah Sisilia ya. Sisilia. Dulu itu Spanyol ya, di bawah wilayah Islam ya. Bahkan ada nama-nama wilayah-wilayah di Spanyol itu ya, Eropa ya. Itu sebenarnya nama-nama Islam ya, seperti Barcelona ya. Itu dari kata Bariklana ya. Itu Barcelona itu Bariklana ya. Nah, di sana kan dingin ya Bapak Ibu semua ya, teman-teman semua ya. Di sana tuh dingin ya. Sehingga mereka, JIBIS ini lembaga perorangan Bapak Ibu ya, jadi jangan bayangin kayak bank sekarang ya. Kalau bank sekarang kan kalau daerah dingin mereka bisa hidupkan mesin pemanas ya. Nah, mereka itu orang per orang, duduknya itu ngemper ya. Jadi kalau duduk di lantai dingin, ya kan duduknya itu dingin sehingga mereka bikin tuh yang namanya alas-alas duduk itu ya dari kayu-kayu itu dinamakan dengan bengko. Nah, sehingga dikenal istilah bank ya. Nah, kata bank ini sebenarnya ada kata bangku ya. Bengko ya bahasa Italianya ya. Nah, jadi memang ada beberapa istilah-istilahnya itu memang ini ya dari Arab ya, dari dari Islam ya, seperti court juga ya.
itu dengan istilah card itu menjadi card ya, yaitu kartu untuk meminjam ya, kartu kredit ya, card credo ya, kartu kredit ya. Lalu ada sak ya, sak itu apa tadi, kepemilikan atas dinar ya, emas ya. Sekarang menjadi cek ya, cek itu kepemilikan atas uang kita. Jadi misalnya kita punya uang di bank nih, kita buka giro kan kita dapat cek tuh ya. Tapi jangan coba-coba kalau nggak punya apa namanya uang ya ke bank tetap minta cek. Yang jadi adalah cekcok ya. Oke. Nah, itu apa namanya sedikit istilah-istilah ya yang memang itu dari Islam ya. Dulunya itu dari apa namanya Arab ya. Mereka itu menyebar kemana-mana ya dan salah satunya ke Eropa ya dulu di Andalusia ya. Islam itu sempat masuk di Andalus ya di Eropa dan berkembang ya, ilmunya pun juga berkembang. Nah, perbankan syariah sendiri ya dikenal dengan istilah perbankan ya dan memang ketika itu mungkin belum ada istilah syariahnya, tapi sudah mulai ada transaksi-transaksi syariahnya itu adalah Midgamer Bank ya di Mesir tahun 1950 berapa ya? Midgamer Bank ya. Nah, lalu di Indonesia sendiri ya itu yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia ya. Ini memang apa namanya dulu itu ya orang-orang agak sulit menyebut Bank Muamalat. Bahkan ada yang bilang Bank Mualaf ya. Bank Muamalat Indonesia ini tahun 1992 izinnya keluar dan mulai beroperasi tahun 1994 ya Bank Muamalat Indonesia ini ya. Nah, itu dengan sistem bagi hasil ya dengan bunga 0% ya. Kenapa dengan bunga 0%? Karena memang ketika itu bunga masih menjadi eh, instrumen ya, instrumen perbankan, belum ada peraturan perbankan syariah pada tahun itu ya. Nah, peraturan-peraturan syariah ya, keuangan syariah itu baru ada itu di tahun 98 ke atas ya. Nah, sehingga apa namanya? Sistemnya itu bunga dengan 0% ya. Lalu berikutnya tahun 98 lahirlah ya BSM ya, Bank Seperti Muamalat ya, Bank Syariah Mandiri ya. Lalu muncul lagi unit-unit usaha syariah ya, apa namanya, unit usaha ya seperti BNI Syariah ya, lalu ada lagi sebenarnya dulu ada namanya IFI Syariah ya, sebenarnya unit usaha syariah yang pertama itu adalah IFI Syariah. Tapi sayangnya IFI Syariah itu meninggal dalam kandungan ibunya ya, yaitu Bang Ivi ya. Bang Ivi itu tewas karena ya tidak sehat ya. Padahal IFI Syariahnya sehat ya. Nah, inilah pentingnya apa nama spin off ya. Ketika bank syariah itu masih dalam kandungan ibunya, masih uus, pada bank syariahnya itu sehat, kalau induknya kolaps, ikut kolaps ya. Nah, makanya ini pentingnya spin off itu bukan karena hal haram ya, tapi karena keberlanjutannya ya. Nah, kalau udah spin off, misalkan nih dia udah spin off nih, induknya mati, udah nggak masalah karena sudah spin off ya, sudah pisah dengan induknya, udah jadi bank umum syariah ya. Jadi sih permasalahannya bukan pada ininya ya, tapi pada induk dengan anaknya itu kayak ibaratnya kayak ibunya itu apa, anak itu masih dalam kandungan ibunya lah, kalau masih uus ya. Tapi kalau udah jadi bus, udah jadi bus misalkan ya, misalkan dulu tuh kan ada Bank Syariah Mandiri ya, terus ada Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri misalkan kolaps, tapi Bank Syariah Mandiri ini udah spin off, nggak apa-apa, selamat Bank Syariah Mandiri ya, terus berlanjut walaupun Bank Mandirinya kolaps ya. Nah itu ya, kalau udah spin off, udah sama-sama jadi bus ya, jadi Bank Umum Syariah, udah nggak masalah induknya mau kolaps kayak nggak masalah ya. Nah, oke, lanjut, next, tinggal satu slide ya, kalau salah satu slide nih, next. Lewat. Nah, ya. Nah, ini adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional secara garis besar ya. Yang pertama adalah nilai ya. Kalau pada bank konvensional itu bebas nilai ya, yang penting dapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tapi kalau dalam bank syariah itu tidak bisa ya. Jadi bank syariah harus apa namanya? Adanya nilai-nilai, adanya perintah dan larangan yang harus dipraktekkan. Bahkan dulu teman saya tuh ada ya, dia kerja di suatu bank syariah, itu mobilnya kalau sampai kedapetan berhenti parkir di depan diskotik, besoknya dia dipecat ya. Itu mobilnya loh, padahal orangnya nggak ada di situ. Bisa jadi mobilnya dipinjam sama saudaranya, saudara itu ke diskotik ya. Terus ada petugas dari bank syariah itu foto
ini mobilnya Pak ini nih, ya pejabat Bank Syariah, difoto, dikirimkan ke Dewan Direksi, ke Komisaris, ke DPS, besoknya dipecat, ya. Padahal cuma mobilnya doang yang parkir, orangnya belum tentu ada di situ, ya. Tapi udah dipecat, ya. Nah itu saking apa namanya ininya ya, ketatnya ya syariah ya. Lalu keuntungan ya. Nah, kalau pada bank konvensional, keuntungan yang menjadi pendapatan utama adalah keuntungan bunga atau keuntungan apa namanya? Istilahnya itu margin ini ya, spread spread antara bunga kepada nasabah pembiayaan terhadap nasabah penabung ya, namanya spread ya, bukan sprit ya. Sprit itu minuman ya. Namanya spread ya, spread ya. Nah, eh itu bank konvensional. Tapi kalau syariah, dia bukan spread, tapi dia ada namanya istilahnya margin. Kalau dia jualan ya, dia dapat margin. Kalau dia investasi, dia dapat bagi hasil. Investasi itu bisa mudorobah, bisa musyarakah ya. Nah, kalau jualan tuh bisa murabahah, bisa istisna, bisa salam ya. Nah, itu dia dapatkan yang namanya margin ya. Terus kalau sewa dia bisa dapat ujroh ya. Nah, itu pendapatan bank syariah ini lebih banyak sebenarnya, bukan cuma spread gitu aja ya. Kalau konven kan cuma spread ya kan. Nah, itu konvensional tuh ya. Nah, jadi kalau syariah itu dia apa namanya? Hanya selisih bunga aja konvensional ya. Nah, lalu struktur ya, struktur ini ya apa namanya? Struktur pejabatnya ya. Kalau di konvensional itu hanya ada komisaris dan direksi, tapi kalau di syariah itu ada namanya DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, sehingga tidak bisa sembarangan ya dalam membuat produk ya, akadnya ya, semua itu harus ada ininya ya, apa namanya tuh, pengawasan ya dari Dewan Pengawas Syariah ya. Oke, next ya, sepertinya ini udah yang terakhir nih ya. Oke, next. Nah, ini referensi ya yang menjadi slide saya dan modul saya, ya, yaitu pertama dari Al-Qur'an ya. Lalu dari hadis Arba'in ya, Imam An-Nawawi ya, hadis Arba'in itu ada dalam modul ya. Itu tentang hadis yang keenam itu sebelumnya ya, mengenai hal haram ya. Lalu dosen saya Pak Ali Sakti ya, buku ekonomi Islam ya. Lalu Bapak almarhum Sofyan Safri Harahap ya, bukunya Akuntansi Islam ya. Lalu Bapak Adi Warman Karim ini juga dosen saya juga ya. Nah, oke, itulah apa namanya, sekian dari saya. Dan oh iya Bapak Ibu, sebenarnya kemarin kita ada book chapter ya, tapi ini pilihan ya. Ada book chapter akuntansi perbankan syariah ya. Ini bukan modul ya. Kalau modul saya akan berikan ya di grup ya, tapi ini ada lagi ya, kalau yang ini nggak gratis Bapak Ibu ya, karena ini ada penerbitnya ya. Ini ada penerbitnya ya, jadi apa namanya, bukan modul, ini pilihan aja. Akuntansi perbankan syariah, penerbit itu CV Widina, yaitu dari Bandung ya, CV Widina. Nah, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang berminat ya, boleh nanti menghubungi saya ya. Nah, tapi ini bukan modul ya Bapak Ibu, ya modulnya tuh nanti akan saya berikan ya. Oke, terima kasih semuanya. Silakan Mas Yazid, saya kembalikan lagi ke Mas Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik untuk narasumber kita pada siang hari ini, Pak Hasbi. Semoga selalu sehat terus, supaya bisa berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat, khususnya seputar akuntansi syariah ya. Karena memang kita ini udah Islam, tapi mungkin belum kafah Bapak Ibu ya. Belum mengetahui akad-akad, muamalah, fikih khususnya seputar Islam ini sangat luas. Apalagi kita guru di beberapa sekolah di sini ya, apalagi juga ada anak muda, mahasiswa, ini akan luar biasa ketika kita mengetahui ilmu-ilmu yang memang ini sangat penting untuk kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari, bisa kita share, kita sampaikan kepada siswa-siswi di masing-masing sekolah. Sebelumnya apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu. Silakan, masih ada waktu, lebih kurang ada 5 menit lagi mungkin. Apakah ada?
Kalau tidak ada, saya anggap semuanya sudah memahami ya. Tapi kita ada WA group ya Bapak Ibu, semoga nanti kita bisa interaksi lebih intens ya, sehingga apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin di kehidupan ataupun ada kasus, ada teman tetangga saudara yang bertanya-tanya seputar ini, Bapak Ibu belum tahu jawabannya, bisa juga di-share di grup WA gitu, artinya supaya kita bisa semuanya sama-sama belajar ya seputar kasus ataupun apa. Jadi setiap, oh ya ini ada raise hand, apakah ada pertanyaan dari Pak Muammar Ma'ruf? Iya, izin bertanya Pak sebelum Baik, silakan. sedikit maaf off cam Pak Yazid dan Pak Hasbi. Saya tadi tertarik dengan pertanyaan Ibu Nina. Kebetulan saya juga pernah ikut apa namanya seminar seperti ini. Itu ada PSAK nomor berapa saya lupa ya, bahwa sebenarnya ada kayak ketersinggungan yang memang di PSAK nomor berapa saya lupa, itu dijelaskan dana-dana yang dari halal lah ibaratnya akan bergabung ke dana-dana yang ada haramnya, kemudian dikeluarkan dalam bentuk dana kebajikan yang sifatnya harus dikeluarkan seperti itu ya. Ya Pak, silakan pertanyaannya. Itu benar atau tidak, dan itu tidak boleh dipakai dan memang harus digunakan untuk fasilitas umum kalau nggak salah ya. Saya agak lupa PSAK nomor berapa. Itu aja sih pertanyaannya. Sekedar mengkonfirmasi yang tadi tertarik dengan Bu Nina juga. Boleh diulangi Pak poin pertanyaannya tadi? Dan pertanyaannya ada di PSAK nomor berapa, saya lupa 100 berapa, bahwa di bagian apa akad apa yang itu pasti akan tersinggung juga di kayak misalnya bank-bank syariah itu pasti ada kaitannya pasti ke BI. BI itu kan sana-sananya pasti ada beberapa transaksi yang bersentuhan dengan yang pasti nggak halal gitu. Nah itu kan dana-dana itu akhirnya kan seperti kayak kurs atau apa, akhirnya kan jadi ada dana kelebihan. Nah Oke. dan itu katanya menurut PSAK tersebut harus dikeluarkan, takutnya saya salah, apa itu Ya, berupa dana kebajikan yang memang harus untuk fasilitas umum ya. Saya minta baik. penjelasan itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Muammar Ma'ruf. Barakallahu fiik. Silakan Pak Hasbi terkait bercampurnya konven dan Ya, bank syariah. Apakah ada? jazakallah. Silakan. Ya, memang jadi gini, sejarah PSAK dalam apa namanya pensitaan Mohon maaf gangguan jaringan tahun Pak. 2003 ya. Kenapa ketika itu hanya perbankan syariah? Karena memang ketika itu ya salah satu prinsip akuntansi itu kan going concern ya, adanya keberlanjutan. Kenapa ketika itu hanya bank syariah yang dibuatkan PSAK-nya nomor 59? Karena ketika itu bank syariah itu dilihat pasti kan going concern, pasti kan berlanjut terus ya. Tapi alhamdulillahnya ya, dan ternyata bukan cuma bank syariah yang berkembang, melainkan juga lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain, sehingga muncullah PSAK ya, yang mana sifatnya itu menjadi lebih khusus ya. Nah, salah satunya ini adalah PSAK tentang dana kebajikan ya. Nah, memang ini belum sampai masuk pembahasan ya tentang laporan keuangan nih sebenarnya ya. Nah, memang nanti ada namanya laporan keuangan dana kebajikan ya. Kalau pada akuntansi pada umumnya laporan keuangan ini cuma 5. Nah, kalau pada lembaga keuangan syariah ini ada 8 ya. Nah, salah satunya adalah adanya laporan dana kebajikan. Nah, laporan dana kebajikan ini adalah tadi itu ya, bersinggungan dengan lembaga-lembaga konvensional ya, dan juga adanya dana-dana seperti denda ya. Nah, itu kalau di perusahaan-perusahaan umum atau yang konvensional, pada lembaga keuangan konvensional itu dia akan jadi pendapatan denda, masuknya ke laporan laba rugi ya. Tapi kalau yang syariah dia nggak bisa jadi pendapatan denda, nggak bisa dia masuk laporan laba rugi, dia masuknya ke laporan dana kebajikan. Artinya apa? Harus dikeluarkan lagi. Dan ini PSAK-nya nomor 102 ya, laporan dana kebajikan ya. Nah, dulu ini dia jadi satu PSAK semua tuh, namanya PSAK Perbankan Syariah. Itu nomor 59. Tapi begitu berkembang di tahun 2008 ke atas ya, nah itu menjadi PSAK-nya dari nomor 101 sampai 112. Nah, yang dana kebajikan ini nomor 102 ya. Nomor 102 ya. Nah, jadi gitu Bapak siapa namanya? Maaf, Muammar ya. Pak Muammar Ma'ruf. Ya, sedikit Baik, nambahin terima Pak kasih Hasbi. Pak. Ya, tadi sebenarnya mungkin yang dimaksud Pak Muammar adalah apakah benar seperti, tapi kasusnya agak beda Pak Muammar.
kalau yang tadi yang ditanyakan Bu siapa tadi itu ya, itu adalah dana modal yang awalnya ya Pak Asbi ya. Tapi kalau yang Iya. saat sudah operasionalnya ya, dulu saya memang pernah di asuransi syariah itu memang kita sisihkan Pak. Biasanya dana itu nanti untuk seperti misalnya sumbangan jalan, pembangunan WC umum, untuk hal-hal yang sifatnya kemaslahatan umum. Jadi memang tidak boleh dikembalikan ke laba rugi kita gitu Pak. Ya, nanti sepertinya ada sesi tersendiri ya Pak Adi. Ya, ada sesi khusus. Ya, kita ada 6 sesi ya Bapak Ibu. Jadi pastikan untuk terus ikut, gabung di WhatsApp grupnya. Boleh kalau mau ngajak teman-temannya untuk gabung di sini dan nanti sehingga informasi-informasi bisa lebih jelas. Begitu, silakan. Baik. Pak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Hasbi As-Siddiq ya, mahasiswa D3 lagi, mahasiswa S3 doktoral di Ibnu Khaldun Bogor ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Heksawan Rahmadi, Kepala Kampus Institut Islami Kampus Tanjung Barat yang sudah memfasilitasi. Kesimpulan pada siang hari ini Bapak Ibu, kita baru menginjakkan di sesi pertama ya, pengantar, bukan namanya pengantar, ini ibarat sate baru asapnya ya. Jadi menu satenya ini masih nanti di sesi 2 dan sampai 6. Semoga staff tetap semangat ya, tetap bisa join, tetap ada di grup. Silahkan diajak, barangkali kalau merasa bahwa ini bermanfaat, silahkan diajak teman saudaranya bisa join juga invite di grup WA. Semoga silaturahmi kita ini membawa keberkahan Bapak Ibu ya, karena siapa yang bersilaturahmi ini akan dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan itu. Dan kejutan pada sesi ini, dan mungkin nanti setiap sesinya, kita pilih nama-nama orang yang aktif dalam Zoom pada pertemuan kali ini. Dan saya mencatat yang pertama, tadi ada Ibu Nina, kemudian ada Bapak Muhammad Ma'ruf, kemudian yang selalu on cam, nah, ini Bapak Ade Vinsa. Masing-masing nama silahkan dikirim nomor WA-nya, atau enggak nanti saya cek di WA Group. Baiknya dikirim lagi Pak di kolom chat, nanti ada hadiah dari kami berupa e-wallet ya, nanti saya mengirimkan apakah melalui GoPay, OVO ataupun Dana, silahkan nanti bisa dikirim nomor handphonenya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para peserta di sesi pertama Training of Trainer pada siang hari ini. Semoga di pertemuan yang akan datang jauh lebih banyak lagi, jauh lebih seru lagi gitu ya, sehingga bisa on cam semuanya supaya dapat hadiah semuanya. Saya Yudi Santoso atau Muhammad Yazid pamit undur diri. Sekali lagi semoga pertemuan kita mendapat keberkahan. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahu wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk dokumentasi boleh on cam dulu Bapak Ibu sekalian. On cam-nya di sesi terakhir buat foto. Berkenan. Nggak apa-apa, wajah-wajah hari libur ya, apa adanya, tidak apa-apa. Oke, ini ada 36 yang masih join, ya, silakan. Ada 2 kali slide, nanti saya 2 kali ambil gambarnya. Ini gambar yang pertama dulu, sudah semuanya? Oke, baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, kemudian slide yang kedua. Tahan senyumnya Ibu, Bapak, teman-teman semuanya. Pasang wajah terbaiknya, slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih karena sudah menjelang waktu asar. Jangan lupa sholat asar Bapak Ibu, semuanya sehat selalu dimanapun Anda berada. Silahkan yang ingin live, boleh. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.